Oke, selamat sore kawan pajak semuanya. Selamat Sore, sore. iya. Kita hadir kembali nih di live Instagram @pajak Bandar Lampung, yaitu live Instagramnya KPP Madya Bandar Lampung. Betul ya, Mbak? Iya, acara live kita itu podcast live itu namanya Bisa Pajak. Bicara santai pajak. Pajak, Jadi kawan iya. pajak, jangan lupa ya selalu ikuti media sosial kita. Ada juga Spotify. Di situ ada beberapa podcast-podcast Yang ya. udah tayang ya. Oh iya, satu lagi. Hari ini saya istimewa sekali. Seperti biasa kita belum memperkenalkan diri, Betul, Eka. tak kenal maka tak sayang. Kalau Kalau sayang, gitu nanti oke. jadi Oke, hai kawan pajak, apa kabarnya? Jumpa lagi dalam acara Bisa Pajak, bicara santai pajak bersama para penyuluh di KPP Madya Bandar Lampung. Hadir di sini saat ini saya Rini dan saya hari ini ditemani oleh rekan saya yang sangat istimewa, namanya Eka. Mbak Eka. Nah, Eka ini sering eh, di loket ya Kak ya, Betul. di loket Di dan loket PPT. biasanya urusan registrasi, Betul sekali. NPWP itu sudah makanan sehari-hari. Betul. Pengukuhan PKP juga ya banyak lah pokoknya ya. Jadi mungkin wajib pajak nih mungkin beberapa ada yang udah pernah ketemu mungkin di loket gitu. Familiar ya. Amin. Nah, kita hari ini akan membicarakan, kan bicara santai ya. Kita bicara santai tentang proses bisnis registrasi Cortex. Jadi Cortex itu adalah sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak yang terbaru, tapi belum rilis nih kawan Kapan nih pajak. Mbak rencana rilisnya tuh? Rencananya adalah 1 Juli 2024. Sebenarnya harusnya mulai Januari kemarin ya, cuman kita perbaiki dan apa ya, persiapkan sebagus mungkin untuk kawan pajak Iya, sistem administrasinya supaya lebih user friendly ya Mbak ya. user friendly dan lebih memudahkan. Betul. Kayaknya ini sangat-sangat canggih gitu, Kak. Ya, kita akan ngobrolin materi proses bisnis registrasi atau pendaftaran Atau pendaftaran NPWP biasanya ya, hubungannya ya sama NPWP nih. Eka nih, proses bisnis registrasi itu seperti apa sih? Proses bisnis registrasi itu merupakan proses bisnis dalam rangka pembentukan, pemutakhiran, penghapusan data, dan status wajib pajak. Nah, tujuannya itu adalah untuk menyediakan data profil wajib pajak yang lengkap, akurat, dan mutakhir, sehingga bermanfaat bagi seluruh proses bisnis pada Cortex. Kalau sekarang ini nih ya, bagi yang sudah punya NPWP, itu sedang menjalankan proses bisnis registrasi berupa pemadanan NIK menjadi NPWP. Jadi pemadanan nomor induk KTP menjadi NPWP dan itu dilakukan di www.pajak.go.id, tepatnya di DJP online gitu. Jadi jangan sampai kawan pajak ini lupa atau terlambat untuk melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP gitu. Nah, selain kita ngomongin tentang registrasi, Mbak Eka juga tadi barusan mengingatkan nih kawan pajak nih, jangan lupa kita masih punya kesempatan ya Kak ya Betul. untuk memadankan NIK dan NPWP. Memadankan NIK dan NPWP ini penting banget ya, Betul. karena nanti akan Berdampak ya. otomatis ya, segala sesuatunya nanti akan serba otomatis. Kalau misalkan ada satu aja yang datanya tidak valid, nah nanti efeknya akan merembet nih kemana-mana, urusan perizinan segala Nah, macem betul. ya. Jadi akan menghambat gitu Uh, tentunya. nah, untuk proses bisnis registrasi itu setahu aku tuh ada beberapa ya Kak ya. Ada apa aja ya Mbak ya? Ada Kalau pendaftaran prosesnya? NPWP nih, kemudian pengukuhan PKP. Nah, itu termasuk Termasuk proses di bisnis registrasi. registrasi. Jadi tidak dipisah-pisah ya. Kalau sekarang kan masih terpisah-pisah gitu. Kemudian pendaftaran objek pajak PBB untuk P5L. Kemudian ada evaluasi dan penetapan tempat terdaftar WP.
dan perubahan data dan status WP, kemudian penghapusan dan pencabutan, termasuk penghapusan dan pencabutan NPWP, PKP, dan PBB. PBB. Itu Jadi semuanya masuk di proses bisnis registrasi tadi ya, Mbak ya? Jadi nanti kalau di Cortex itu sudah dibagi-bagi proses bisnisnya ya, mulai dari registrasi, kemudian ada proses bisnis pemeriksaan seperti itu, upaya hukum seperti itu. Jadi lebih terkotak-kotak dan memudahkan ya, kayak menu-menu gitu ya. Jadi lebih user friendly nih kawan pajak. Jadi satu semuanya ya. Nah, manfaatnya nih untuk kawan pajak itu ada 4 manfaat nih yang bisa di diterima. Diterima, dimanfaatkan. Apa aja tuh, Mbak? Jadi yang pertama itu terintegrasi itu tadi kan. Kalau dulu terpecah-pecah, sekarang WP itu lebih mudah mengidentifikasi saya ini mau ngapain sih gitu kan. Kalau mau pendaftaran PKP berarti udah nggak di loket-loket Ya, PKP kayak gitu. betul. Itu sudah terintegrasi seperti itu. Kemudian komprehensif, menampilkan data dan informasi perpajakan dalam satu tampilan sistem. Jadi lebih Lebih user friendly ya, Mbak ya? iya betul. Jadi jadi satu menu Jadi seperti satu itu menu. ya. Kemudian andal yaitu memberikan informasi perpajakan yang relevan dan dapat diakses dengan mudah. Dan yang terakhir adalah kemudahan akses, yaitu memudahkan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan serta mengakses layanan perpajakan yang tersedia. Jadi ibaratnya tuh kayak bisa di mana aja, bisa kapan aja gitu ya, Mbak ya? Ya, dalam satu genggaman. Betul. Iya, nanti kemungkinan sih itu bentuknya web based sih sebenarnya ya. Tapi kita akan tunggu ya, namanya juga surprise ya nggak Iya. sih? Tapi yang jelas Cortex sistem kita yang terbaru itu lebih memudahkan, lebih canggih dan lebih apa ya, lebih user friendly User ya, friendly, kembali intinya, lagi gitu. Nah, tantangan saat ini apa aja tuh yang membuat akhirnya Cortex system ini dikerjakan apa sedang digodok digodok gitu ya, ya. di DJP. Tantangannya apa aja nih? Tantangannya itu keterbatasan sistem dalam melakukan validasi data pendaftaran. Jadi kalau misalnya WP daftar NPWP itu kan sistemnya terbatas tuh, nggak bisa langsung memvalidasi. Nah sekarang semenjak ada Cortex nih, harapannya itu nanti ketika pendaftaran wajib pajak itu udah langsung tervalidasi gitu. Kemudian saluran pendaftaran wajib pajak yang terbatas, kemudian proses bisnis registrasi belum seluruhnya terintegrasi. Nah itu tadi Mbak, seperti kata Mbak Rini tadi, jadi kayak pendaftaran WP, pengukuhan PKP tadinya kan terpisah. Nah sekarang kita mau jadiin satu supaya dia terintegrasi gitu. Kemudian yang terakhir integritas data WP dalam sistem belum optimal. Jadi itu sebenarnya yang melatar belakangi kenapa proses bisnis registrasi itu ada di dalam Cortex dan yang sekarang ini lagi digodok di DJP seperti itu. Wow, berarti nanti ke depannya data-data lebih Lebih valid, betul. kemudian lebih mudah ya, lebih terkelompokkan dengan enak gitu ya dilihatnya ya. Dan Maksudnya tentunya digunakannya gitu betul. ya. Jadi nggak semua wajib pajak tuh bisa dengan mudah mencuri data, mengakses kayak gitu. Jadi memang benar-benar wajib pajak itu ya udah datanya yang bisa dilihat ya tentang wajib pajak itu sendiri gitu. Oh, jadi lebih safe ya, Ya lebih secure. lebih secure, Lebih benar, secure. kalau bahasa gaulnya sekarang ya. Oke, nah bagaimana Cara cara menggunakan menggunakan Cortex. Cortex nih? Iya. Untuk Kalau- WP lama nih Kak, itu kita tinggal masuk ke halaman Cortex. Nanti apakah nanti tetap DJP online atau ada adakah lainnya? Cortex yang lain? Nanti kita tunggu kejutan dari DJP ya. Kemudian pilih yang jelas nanti kita masuk ya ke laman Cortex. Artinya itu web based ya. Iya, web-based. Nah, kemudian kita pilih reset password. Pastikan email yang pernah didaftarkan di DJP online adalah email yang aktif. Kemudian tautkan reset password dikirim ke email aktif dan pilih tautan tersebut, lakukan perubahan password. Jadi cuman ini ya kayak
ganti password aja di ya, DJP di online. refresh sebenarnya ya. Di refresh betul. Kemudian untuk WP baru nih Kak. Kalau untuk web baru itu ya Mbak, itu masuk ke dalam tadi sama web Cortex, kemudian pilih new registration, Oke. kemudian isi formulir dengan data identitas diri, isi nomor HP aktif, akan dikirimkan autentifikasi ke nomor HP tersebut, pastikan ada pulsa minimal Rp500. Kemudian isi kode autentifikasi di kolom yang diminta, lalu isi alamat email aktif, akan dikirimkan juga autentifikasi ke email tersebut. Kemudian isi kode autentifikasi di kolom yang diminta. Oh, ini Gitu. seperti Jadi kita daftar daftar akun-akun akun, ya. benar. Jadi kalau Makanya ada misalnya kode OTP dan tuh SMS. Jadi diharapkan ada HP-nya pulsanya. ada pulsanya karena sekarang tuh kita beli kuota. Jarang kita beli Jarang beli pulsa. pulsa bener. Jadi nanti untuk WP baru ya seperti itu, seperti bikin akun baru gitu. Ya, biasanya nih yang paling sering nih ditanyakan nih status suami istri nih, status NPWP istri. Banyak nih istri-istri yang kadang-kadang masih bingung gitu, Kak. Nah, di sini kalau istri bergabung dengan suami, maka nik istri tidak perlu diaktifasi menjadi NPWP. Tapi nik istri dan anggota keluarga didaftarkan di daftar unit keluarga atau DUK. Itu tax family unit gitu Oh ya iya bahasa benar, bahasa kerennya. kerennya teks. Jadi istri karena ikut suami nggak perlu kawan pajak yang statusnya istri dan ikut suami itu kemudian memadankan ikut-ikutan memadankan atau punya NPWP sendiri, tidak perlu. Seperti saya tidak perlu punya NPWP karena ikut suami. Kalau ikut suami benar. Terus kalau misalnya kalau nggak gabung gitu Mbak gimana? Kalau nggak digabung sama gabung, suami? nah ini nih, kalau istri yang tidak bergabung dengan suami, maka nik istri tetap diaktifasi menjadi NPWP sendiri, Kak. Kemudian daftar unit keluarga suami berisi istri dan anggota keluarga lainnya. Sedangkan DUK istri hanya berisi istri. Jadi suami Suami itu sama mencakup semuanya. tanggungannya seperti itu ya. Istri kan masih tanggungan suami. Kemudian yang punya istri ini biasanya yang bisa harta ya atau Iya, memilih bisa terpisah harta. seperti itu ya. Nah, kalau yang istri itu nanti dia sendiri nih. Oh, jadi ibaratnya kalau di sekarang tuh TK 0 ya Mbak ya? Iya TK betul. 0. Biasanya nanti PTKP-nya juga agak beda sih. Ini ada perhitungan tersendiri. Tapi itu nanti ya. Nanti, Kalau kita ngomongin SPT, nanti jangan lupa tunggu IG live berikutnya. Iya, nanti akan dibahas terus ini nih ya. Kita beruntun gitu ya Mbak Beruntun, ya. bener. Apalagi Cortex System ini kita harapkan wajib pajak itu sudah minimal familiar ya, Iya. supaya nanti di bulan Juli 2024 wajib pajak sudah menyambut Sudah menyambut. Jadi nggak bingung-bingung Cortex banget. dengan Nggak kosong gitu ya Mbak ya. Apa nih? iya betul. Jadi nanti kita akan buatkan beberapa IG live ataupun podcast. Kalau yang ketinggalan IG live ya bisa melihat rekamannya juga, bisa melalui Spotify yang berkaitan dengan tema-tema Cortex Cortex, System betul. yang terbaru dari DJP. Nah, ini tadi terkait dengan status istri nih Kak. Kalau sekarang dengan validasi NPWP Badan Hukum seperti apa tuh? Kalau dengan validasi NPWP Badan Hukum, itu kalau Badan Hukum itu PT, yang bentuknya PT, Perseroan Perorangan atau PP, Yayasan, Perkumpulan dan Koperasi itu melalui sistem administrasi Badan Hukum atau SABH di Jen AHU. Jadi ngeling ya. Ngeling, Jadi ngeling data dengan di Jen AHU dengan data DJP. instansi lain ya. Jadi nggak perlu bolak-balik ngisi, bolak-balik ngisi. Sekali betul, aja. sekali aja. Karena sekarang sudah canggih. Terus Selanjutnya kalau untuk badan usaha yang bentuknya CV, firma, persekutuan perdata, itu juga melalui sistem administrasi badan usaha, namanya Sabu Ditjen AHU. Kalau yang tadi SABH, kalau yang ini Sabu gitu. sabunya sistem administrasi Iya. badan usaha. Bukan sabu-sabu ya. Oh, itu makanan enak. Terus ada lagi? Ada lagi yang terakhir badan lainnya. Badan lainnya itu melalui portal wajib pajak, contact center, pos, jasa ekspedisi atau datang langsung ke KPP atau KP2KP terdekat atau melalui saluran PJAP.
PJAP itu penyedia jasa aplikasi perpajakan ya Oh Pak ya. ya, yang Jadi resmi juga betul, ya, yang tapi di udah luar, kerjasama. iya betul, di luar Web DJP DJP online, online. tapi itu resmi karena itu kerjasama dengan DJP. Mm-mm. Nah, demikian untuk Proses untuk Cortex proses bisnis. bisnis Cortex registrasi proses Cortex. betul. Ya, terkait dengan registrasi dan segala macamnya, kurang lebih Mm-mm. nanti kawan pajak boleh kalau misal masih bingung, masih penasaran, bisa hubungin di 1500 200 Kering pajak krim ya. pajak untuk informasi lebih lanjut, atau Atau bisa bisa juga juga di melalui live chat di live. www.pajak.go.id. Ya betul, Bisa juga. masih gak ada waktu lagi juga Kak. Kawan pajak bisa mencari informasi tentang Cortex Bisnis DJP yang terbaru melalui eh, media sosial KPP. Kalau di KPP kita medsosnya ya Di di sini. iya, di Instagram ini nih. Madia @pajak Media Pajak Ban- Madya Bandar Lampung, Lampung. kemudian bisa juga melalui Ditjen Pajak RI. Ya, Betul. pokoknya banyak sekali dan Mm-mm. masif. Kawan pajak bisa cari informasinya di mana aja, termasuk di pajak.go.id .go.id. ya. Kurang lebih seperti itu yang bisa kita sampaikan tentang proses bisnis registrasi Cortex System DJP yang terbaru. Kita akan ketemu lagi di IG Live berikutnya dengan Tema yang tema-tema lain yang nih. lainnya ya. Tentu saja jangan lupa follow media sosial kita, Supaya nggak ketinggalan infonya ya Mbak ya. info-info terbaru. Ya, terima kasih kawan pajak. Dadah, Sampai selamat jumpa di IG Live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Selamat sore. berakhir pekan. Iya, Nih long selamat long weekend weekend. loh. Besok 4 hari libur ya. Iya. Dadah.